Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 K28. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu pandangan mahasiswa teknik sipil terhadap pembangunan bendungan sebagai solusi ketahanan air, energi, dan pangan di usia 35 tahun. Nah, sekarang di bagian pendahuluan, jadi di bagian pendahuluan itu ada ketahanan sumber daya air. Nah, ketahanan sumber daya air ini itu meliputi air, energi, dan pangan. Nah, jadi semakin menjadi perhatian utama lah di tengah tantangan global yang terus berkembang gitu. Di Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, kini tuh tengah menghadapi kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara bijaksana demi keberlanjutan generasi mendatang. Terus yang kedua, itu pentingnya infrastruktur strategis. Nah, jadi di bagian kedua ini, infrastruktur strategis ini seperti bendungan itu memiliki peran penting. Nah, jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tapi juga untuk mendukung ketahanan sumber daya di masa depan gitu. Nah, untuk yang ketiga, itu ada peran mahasiswa teknik sipil. Nah, jadi di peran mahasiswa teknik sipil itu sebagai dari generasi muda, itu memiliki tanggung jawab untuk memahami pentingnya infrastruktur untuk mendukung ketahanan sumber daya. Nah, juga pandangan mereka ini terhadap pembangunan bendungan itu mencerminkan kesadaran akan kebutuhan jangka panjang dan kesiapan menghadapi tantangan di usia produktif. Nah, terus ya selanjutnya itu ada tujuan penelitian kita. Nah, jadi untuk apa kita melakukan penelitian ini? Jadi penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa teknik sipil itu sendiri mengenai pembangunan bendungan sebagai solusi keberlanjutan. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengukur tingkat kesepakatan si mahasiswa teknik sipil ini terkait persiapan menuju kehidupan mapan di usia 35 tahun dengan menjadikan air, energi, dan pangan ini sebagai fondasi utama gitu. Oke, selanjutnya, seperti penelitian pada umumnya, kami meninjau beberapa pustaka yang kami baca untuk menjadi referensi dalam penelitian kami. Ada beberapa pengertian yang kami definisikan. Yang pertama itu ada ketahanan air. Ketahanan air dapat didefinisikan sebagai tujuan yang mendasar, di mana setiap individu memiliki akses ke air bersih yang memadai dan terjangkau untuk kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif, serta jaminan untuk perlindungan dan peningkatan kehidupan maupun lingkungan. Nah, pengertian ini diungkapkan oleh Zakri, Mirnia, dan Moradi dalam jurnalnya Assessment of Water Security in the Large Watershed of Iran. Nah, selanjutnya, ketahanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, ketahanan pangan itu merupakan kondisi terpenuhinya pangan dan gizi dari cakupan negara sampai individu yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik, jumlah maupun kualitas. Nah, selanjutnya ada kebijakan ketahanan energi. Ketahanan energi ini didefinisikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, yang berarti suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, dari definisi-definisi yang kami temukan, nah kami mendapatkan pustaka yang relevan dengan penelitian kami. Nah, rangkumannya pada sektor pertanian, bendungan mengatur kestabilan pasokan air yang mengairi lahan pertanian, pasokan air yang stabil, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, serta bibit tanaman. Bibit yang berkualitas memiliki nilai tukar yang lebih tinggi di pasar komoditas. Nah, ini tercantum dalam jurnal The Social Impacts of Dams, A New Framework for Scholarly Analysis, halaman 99 sampai 114 oleh Kircher dan Charles pada tahun 2016. Nah, ketahanan air itu yang dalam bentuk bendungan itu berlaku ke sektor pertanian. Nah, ini dibuktikan dalam jurnalnya Kircher dan Charles. Selanjutnya dalam bentuk energi juga, bendungan tuh menyediakan alternatif sumber energi listrik berupa pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, hal ini tuh tercantum dalam jurnal yang kami temukan oleh Mahida dan Angguniko dalam jurnalnya Optimalisasi Kapasitas Daya PLTA Bili-Bili menggunakan metode Strategic Assumption Surfacing and Testing.
Oke, selanjutnya metode penelitian kami yaitu yang telah disebutkan pada sebelumnya, bahwasannya tujuannya yaitu untuk mengukur tingkat kesepakatan responden mengenai persiapan menuju kehidupan mapan di usia 35 tahun dengan temanya yaitu air, energi, dan pangan sebagai fondasi keberlanjutan yang diimplementasikan melalui pembangunan bendungan. Selanjutnya yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian. Studi yang kami lakukan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa teknik sipil ITB yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan menemukan pola dari data melalui gambaran statistik. Selanjutnya yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian kami yaitu mahasiswa teknik sipil Institut Teknologi Bandung yang menjadi target pengisian kuesioner dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner daring yaitu melalui Google Form yang dirancang untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap pembangunan bendungan. Untuk kuesionernya ini dijawab melalui skala Likert yaitu 1-5 dengan 1 itu tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Selanjutnya ada pun pernyataan kuesioner yang kami simpan di Google Form itu terbagi menjadi 3 subtema yaitu subtema air, subtema energi, dan subtema pangan dengan pernyataannya yang disajikan pada slide yang sedang disajikan sekarang. Oke, lanjut. Oke, baik. Berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan dari kuesioner yang telah kami sebarkan sebelumnya. Pada subtema yang pertama, yaitu subtema air, dan pernyataan pertama yang menyatakan bahwa pembangunan bendungan berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan air di wilayah yang rawan kekeringan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 31 responden, 54,8% atau 17 orang dari 31 responden tersebut memberikan jawaban sangat setuju. 41,9% lainnya menjawab setuju, dan 3,2% sisanya netral terhadap pernyataan di atas. Hal tersebut menjadi tanda bahwa responden yang merupakan mahasiswa teknik sipil, program studi teknik sipil ITB, merasa bahwa pembangunan bendungan yang berkelanjutan di wilayah yang rawan kekeringan dapat meningkatkan ketahanan suplai air di wilayah-wilayah tersebut. Dapat disimpulkan pula, responden menyadari peran krusial dari keberadaan pembangunan bendungan yang berkelanjutan. Untuk pernyataan yang kedua, yaitu saya percaya bahwa keberadaan bendungan akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, seperti banjir dan kekeringan ekstrim yang mungkin terjadi di masa depan. Sesuai dengan grafik juga, 54,8% dari 31 responden diantaranya merasa sangat setuju, 35,5% merasa setuju, dan 9,7% sisanya menjawab netral. Dapat disimpulkan juga bahwa responden yang keseluruhannya merupakan mahasiswa teknik sipil ITB percaya bahwa bendungan dapat menjadi suatu sarana yang dapat berdampak baik terhadap lingkungan sekitar. Ketiadaan bendungan dapat menjadi faktor yang memengaruhi penurunan kualitas lingkungan sekitar sehingga dapat menyebabkan berbagai ketidaknyamanan baik di lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Baik, selanjutnya adalah subtema pangan, di mana pernyataannya adalah pembangunan bendungan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan irigasi yang lebih baik. Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 31 responden, terlihat bahwa 61,3% atau 19 orang itu memberikan jawaban sangat setuju, 32,3% atau 10 orang setuju, dan 6,5% atau 2 orang netral terhadap pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan mahasiswa teknik sipil ITB meyakini bahwa pembangunan bendungan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi. Selain itu, responden memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan bendungan sebagai penyedia air untuk kegiatan pertanian. Kemudian, yang pernyataan kedua adalah saya percaya bahwa pembangunan dan pengelolaan bendungan yang baik akan memastikan pasokan air irigasi yang stabil untuk pertanian, mendukung ketahanan pangan hingga usia 35 tahun nanti. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 31 responden, terlihat bahwa 41,9% atau 13 orang memberikan jawaban sangat setuju, 38,7% atau 12 orang setuju, dan 19,4% atau 6 orang netral terhadap pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan mahasiswa teknik sipil ITB meyakini bahwa pembangunan dan pengelolaan bendungan yang baik akan memastikan pasokan air irigasi yang stabil untuk pertanian. Selain itu, responden juga meyakini bahwa dengan pengelolaan dan perawatan bendungan yang baik akan menjaga ketersediaan air untuk irigasi persawahan atau pertanian lainnya hingga usia 35 tahun kelak. Oke, untuk berikutnya yaitu pada hasil
dalam subtema energi. Jadi untuk pernyataan pertama, bendungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi sumber energi terbarukan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Jadi dapat lihat dari grafik juga, berdasarkan data dari 31 responden mahasiswa teknik sipil ITB, terlihat bahwa 74,2% memberikan jawaban sangat setuju, 22,6% setuju, serta 3,2% netral terhadap pernyataan tersebut. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan mahasiswa teknik sipil ITB yakin bahwa bendungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi sumber energi terbarukan yang efektif. Selain itu, responden juga memiliki kesadaran akan pentingnya rancangan bendungan yang baik agar dapat menjadi sumber energi terbarukan yang bisa diandalkan hingga masa depan. Kemudian untuk pernyataan kedua, yaitu saya percaya bahwa energi terbarukan, khususnya dari PLTA Bendungan, akan semakin populer di masa depan karena lebih ramah lingkungan. Jadi dapat lihat dari grafik juga bahwa dari 31 responden, terlihat bahwa 34,8% memberikan jawaban sangat setuju, 32,3% setuju, serta 12,9% netral terhadap pernyataan tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan mahasiswa teknik sipil ITB yakin bahwa energi terbarukan, khususnya dari PLTA Bendungan, akan semakin populer di masa depan. Selain itu, responden juga meyakini bahwa PLTA Bendungan akan semakin populer di masa depan karena lebih ramah lingkungan dibanding dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti PLTU. Oke, bagian terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil survei kepada mahasiswa Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, dapat terlihat pada grafik dari subtema air, pangan maupun energi menunjukkan sebagian besar responden sangat setuju akan pembangunan bendungan berkelanjutan yang dapat menjadi fondasi utama menuju kehidupan mapan di usia 35 tahun, yang nantinya akan menjawab solusi dari berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan seperti kekeringan, perubahan iklim, dan kebutuhan akan energi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai persiapan mapan di usia 35 tahun. Kurang lebihnya terima kasih.